Oke, sudah 19.34, kita mulai saja dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada malam hari ini ya adalah bisnis tanaman hias, modal 10 juta, jadi aset 1 miliar dan waktu yang cepat. Ya. Yang pertama mungkin teman-teman ada yang bingung ya, apakah bisa ya bisnis 10 juta jadi aset 1 M dalam waktu cepat? Dan jawabannya bisa, karena ini real yang kita lakukan. Tapi perlu dicatat ya, ini baru jadi aset ya, belum diuangkan. Itu. Nah, kalau sudah diuangkan bisa jadi lebih ya, bisa jadi ya tetap di angka itu. Tapi karena tanaman itu tumbuh, otomatis biasa yang terjadi adalah lebih daripada hitungan aset yang ada. Oke, daripada teman-teman penasaran, kita langsung saja mulai. Oke, perkenalkan dulu dengan saya Septian Trio Arizona, bisa sebut Mas Septian boleh, sebut Pak Septian juga boleh, founder dari Arizona Plant Collaboration. Jadi APC adalah unit bisnis yang bergerak di bidang edukasi bisnis tanaman. Karena masih banyak orang di luar sana tidak melirik bisnis tanaman. Kalau ngomongin bisnis kuliner, pada banyak orang tahu. Bisnis properti, pada banyak orang tahu. Bahkan saya berani klaim bahwasanya bisnis tanaman ini lebih menggiurkan daripada bisnis properti. Karena saya juga terlibat di teman-teman agensi properti, terlibat di teman-teman bisnis developer properti, ya terjadi banyak problem ya, banyak problem. Tapi di bisnis tanaman itu tidak terjadi demikian dan bisa menghasilkan lebih banyak daripada itu. Misalnya tadi Mas Tegar ayahnya bisnis bonsai. Di daerah kami ada namanya Abah Rifai, beliau itu juga pakar bonsai. Satu pot bonsainya itu bernilai 175 juta, 200 juta, 300 juta, senilai satu rumah. Maka saya sebut tadi bisnis tanaman bisa lebih menggiurkan daripada bisnis properti. Padahal modalnya jauh lebih kecil daripada bisnis properti. Maka di sini peran saya adalah mengenalkan bisnis tanaman ke masyarakat luas, ya, termasuk ke teman-teman semua di seminar malam hari ini. Jadi APC atau Arizona Plant Collaboration mengajak para pelaku atau praktisi bisnis tanaman bekerja sama untuk membuat edukasi dan pelatihan bagaimana caranya memulai dan mengembangkan bisnis tanaman. Ini adalah foto ya, dari partner pertama saya, ya, CV Botani Flora Indonesia dari Batu, Jawa Timur. Jadi berbagai hal yang kita lakukan, di sini kita foto di spot tanaman yang sedang kita bahas malam hari ini. Yaitu tanaman yang modalnya awal 5 juta, ya, kita akhirnya jadi aset 1 miliar. Sekarang kita punya tanaman ini jumlahnya 1.000 pohon. Dari 1.000 pohon ini kita melakukan pembesaran dan kita akan ekspor ke Jepang. Rata-rata harga hari ini ekspor di Jepang itu di kisaran 1 juta sampai 5 juta per pot ya, tanaman jenis ini. Sehingga untuk 1.000 pohon kalau kita ambil dari angka yang paling kecil yaitu 1 juta berarti sudah jadi aset 1 miliar. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut. Jadi ada beberapa pelatihan yang kita sediakan untuk masyarakat luas untuk mengenal bisnis tanaman. Ada online kelas kayak gini gratis, kita share juga ilmunya. Yang kedua ada visit greenhouse, teman-teman datang ke tempat kami, berkunjung ke 3 greenhouse kami, lihat-lihat tanaman apa aja dan kita kasih tahu tanaman ini trennya seperti apa, tanaman ini trennya seperti apa, tanaman ini merawatnya seperti apa. Kita ceritakan itu selama seharian penuh. Biasanya jam 8 pagi atau jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Lalu kita ada camp budidaya, yaitu nginep 2 hari 1 malam langsung praktek budidaya di tempat kami. Praktek nyampur media tanam, ya, langsung praktek berkunjung ke pengusaha-pengusaha tanaman hias, jadi lebih cepat ngerti tentang bisnis tanaman hias. Kita juga ada materi tentang ekspor tanaman hias, gimana caranya ekspor, gimana caranya ngirim ke Korea. Ya kalau Korea itu negara paling unik, tidak menerima tanaman, gimana caranya kita tetap bisa ngirim ke sana. Lalu ngirim ke Thailand, ngirim ke Jepang, ngirim ke Amerika, ke Afrika, kita sudah lakukan semua. Dan lain-lain. Oke. Kita langsung aja mulai, mungkin teman-teman pada
Kita punya proyek agave for export, kita punya 1000 pohon. Ya, ini adalah proyek yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Awalnya modalnya kita cuma 5 juta dan bisa menjadi nilainya 1M. Dan itu step-stepnya akan kita sharingkan di slide berikutnya. Ada 6 step ya. Ada 6 step yang jadi jurus percepatan bisnis tanaman hias, teman. Ada 6 step yang jadi jurus percepatan bisnis tanaman hias. Ya, yang pertama adalah ya, ini semua menjawab bagaimana caranya merubah modal 10 juta jadi aset 1 miliar dalam waktu yang cepat. Ini semua menjawab itu. Jurus pertama adalah riset produk. Bagi seorang pebisnis tanaman atau pebisnis apapun, riset produk itu wajib dilakukan. Dan keahlian ini wajib dimiliki oleh setiap pengusaha. Ya, usaha itu beda dengan hobi ya. Kalau hobi itu mau ada peminatnya, mau enggak, kalau kita suka kita jalan. Tapi kalau sudah ngomongin bisnis, kita nggak bisa demikian. Kita mesti riset. Ketika kita riset produk, hal-hal yang perlu kita cari adalah cari tanaman yang belinya murah, daya jualnya mahal. Cari tanaman yang belinya murah, daya jualnya mahal. Di situ ada clue-nya. Bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan tanaman yang belinya murah, jualnya mahal. Yaitu clue-nya dengan cari yang tanaman itu perawatannya sulit. Karena kalau perawatannya gampang, semua orang pasti dengan mudahnya merawat dan memiliki dan mengembangkan. Kalau semua orang sudah mudah merawat, memiliki dan mengembangkan, ya, maka demand-nya atau suplainya banyak. Suplainya jadi banyak, produknya jadi banyak. Sedangkan demand-nya atau permintaannya segitu-gitu aja. Kalau permintaannya segitu-gitu aja, dengan suplainya banyak, maka harganya jadi anjlok, harganya jadi turun. Tapi kalau perawatannya sulit, ya, perawatannya sulit, banyak orang yang mundur, ya, melakukan itu. Produk kami agave itu tidak banyak orang mau merawat agave. Karena agave perawatannya sulit. Ya, karena agave perawatannya sulit. Tidak semua orang berhasil merawat agave. Dirawat di Surabaya, Sidoarjo, ya mungkin perlu perawatan khusus, perlu teknik khusus untuk bisa melakukan itu semua. Ya, itu clue nomor 1. Jadi kalau mau riset produk, teman-teman, ya risetlah yang belinya murah, ya, tapi daya jualnya mahal. Clue-nya adalah dengan perawatannya sulit. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita dapat ya, setelah kita riset, kita dapat tanaman yang belinya murah, daya jualnya mahal, perawatannya sulit. Kita wajib melakukan jurus yang kedua, yaitu riset market. Kalau sudah dapat produknya, kita cari marketnya. Nah, nanti kita hubungkan tuh, marketnya banyak atau enggak. Permintaannya itu sesaat atau sepanjang waktu. Ya, itu kita pertimbangkan. Karena kalau ternyata perawatannya sulit, ya butuh waktu misalnya 2 tahun, ternyata permintaannya hanya sebatas 3 bulan, ya jangan digarap. Karena waktu kita pasti sia-sia. Misalnya di Mas Tegar ya, ayahnya itu bonsai. Kalau teman-teman tahu ya, bonsai itu kuncinya ada di tanaman yang batangnya itu kering, kuncinya di situ. Dan itu banyak tanaman murah. Kemarin saya tahu ya, teman-teman bonsai itu menggarap ya, ambil tanaman harganya Rp3.000. Rp3.000 di bonsai ya, dikasih kawat-kawat bonsai dibentuk, dijualnya Rp100.000. Bayangkan. Modalnya itu cuma Rp3.000, tapi bisa dibuat bonsai dan dijual Rp100.000. Itu makin gede, makin hias, makin dibentuk, makin bagus. Jadi kalau bonsai perawatan sulit dari bentuk, dari membentuknya, dari sebuah ide, imajinasi, gambar terhadap pohon. Nah, kalau agave tidak. Kalau agave itu tidak bentuk tapi perform. Ya, semakin bisa meneformkan, semakin bagus. Jadi jualnya bukan gede-gedean,
tapi performa. Kalau gede-gedean ya ukurannya sentimeter, ukurannya tinggi gitu. Tapi kalau perform ukurannya adalah bentuknya sesuai dengan yang dikehendaki. Jurus 2 adalah riset market. Cari market yang berdaya beli mahal. Ya, cari market yang berdaya beli mahal dan punya kecenderungan beli lagi. Ya, jadi jangan teman-teman sudah riset produk dan sudah dapat produk, akhirnya dapat market yang daya belinya murah, percuma gitu ya. Dan tidak ada kecenderungan beli lagi. Itu buat apa? Kalau orang bonsai tadi ya, ayahnya Mas Tegar itu bisa dinikmati dari bentuknya. Maka ada kecenderungan orang kalau sudah punya bentuk bonsai hutan, pengen punya bonsai bentuk air terjun, pengen punya bonsai bentuk yang lain-lain gitu ya. Maka kecenderungan beli lagi. Nah, kalau agave itu ada kecenderungan beli lagi ketika tanamannya mati. Jadi kalau misalnya kita ekspornya ke Jepang, pada musim salju ya rata-rata agave di sana akan mati. Dan ada kecenderungan orang Jepang beli lagi gitu. Maka kalau kita punya stok, orang yang sudah pernah beli kita biasanya akan kontak kita lagi. Orang yang biasa import itu gitu. Kalau sudah punya eksportir terpercaya bagi dia tidak akan cari orang lain. Walaupun harganya lebih mahal daripada rata-rata. Karena yang dibeli adalah trust-nya. Sampai tanamnya sehatnya dan lain sebagainya. Itu kunci jurus 2 riset market. Ya. Beli market yang berdaya beli mahal dan punya kecenderungan beli lagi. Kalau nomor 1 sudah selesai, ya, nomor 2 selesai, nomor 3 jurusnya harus berani trial, harus berani nyoba. Nyoba beli dan coba jual produk hasil yang sudah perform. Misalnya saya agave. Agave itu tidak mulai dari pembibitan yang punya 1000 pohon, tidak. Karena kita sudah tahu, oh ada produk bernama agave, dan produk ini sulit dibudidaya, sulit dikembangkan, sulit diperformkan, karena dijualnya perform. Dan punya market di Jepang, punya market di luar negeri, di Thailand, di Korea, dan sebagainya. Marketnya cenderungnya beli lagi, dan beli lagi. Oke, kita coba beli yang sudah ada. Harga lokal otomatis jauh lebih murah daripada harga internasional. Kita coba beli agave yang sudah terbentuk, harganya adalah 500.000, kita coba sale di harga 1,5, ternyata terjual. Kita coba lagi beli yang harganya 800.000, kita coba sale 2 juta, ternyata laku. Kita gitu terus, kita coba harga yang 1 juta, kita sale 2,5, ternyata laku. Dari situ ya kita coba sale, hit and run, kita ambil dari orang lain, kita jual, ambil orang lain, kita jual, ambil orang lain, kita jual. Setelah itu kebentuk, artinya kita sudah punya market, ya, sudah punya market. Maka kita step berikutnya di jurus keempat. Jurus keempat adalah berani kerjasama. Jadi poin 10 juta itu ditaruh di jurus nomor 3, berani trial. Jadi uang 10 juta itu digunakan untuk pulaan produk yang sudah jadi, lalu dijual. Sudah jadi dijual, udah jadi dijual, kayak gitu ya. Lalu kalau itu sudah selesai, kita sudah ngerti polanya, kita masuk ke fase 4. Fase 4 adalah jurus 4, berani kerjasama. Di kerjasama ini adalah kita melakukan pembesaran. Jadi kita beli bibit yang kecil-kecil. Kita beli bibit yang kecil-kecil, kita kerjasamakan ke orang lain, kita open investasi. Kayak yang di sini tadi ya, kita coba putar ulang. Di sini yang dibawa oleh tim kami adalah dari jurus 3, dari jurus 3. Yang baru join bisa di mute dulu.
Oke, ini yang di bawah ini adalah dari jurus 3. Jurus beli yang sudah jadi, kita jual langsung. Beli yang sudah jadi, jual langsung. Beli sudah jadi, jual langsung. Ya. Setelah itu berhasil, kita open investasi di yang kecil-kecil, gitu, yang pembibitan. Gitu, yang pembibitan. Yang pembibitan. Yang tujuannya adalah untuk pembesaran. Otomatis belinya lebih murah. Jadi kalau yang sudah matang itu harganya 500.000, 800.000, 1 juta. Lalu cara jualnya itu di atas itu 1,5, 2 juta, 2,5 dan seterusnya ya. Tergantung dari produk yang kita beli di jurus 3. Di jurus 4 itu kita beli yang kecil-kecil yang harganya baru 100 ribuan, 125 ribuan, 150 ribuan. Itu kita open kerjasama. Jadi kita open kerjasama, kemarin kita buka per orang minimal ambil 100 pot. Kemarin ada 7 orang join, ya. Satu orang ada yang ambil 100, ada yang 50, ada yang 200, ada yang 150. Totalnya di tempat kami akhirnya ada 1.000 pohon, ya. Tinggal cerita gitu. Di tempat kami ada 1.000 pohon. Dan belinya kita ya harganya 100.000 sampai 150.000, ya di situ. Ini kita proyeknya pembesaran. Waktunya butuh waktu 1 tahun sampai 2 tahun. Ya, 1 tahun sampai 2 tahun. Rentan menunggu waktu 1 tahun sampai 2 tahun itu, karena kita sudah punya 1.000 pohon, kita woro-woro ke para eksportir. Kita panggilin semua eksportir. Kita punya agave 1.000 pohon, kita punya agave 1.000 pohon, kita punya agave 1.000 pohon. Semua eksportir kumpul di tempat kami, lalu kita di situ ceritakan ini prospeknya seperti apa, marketnya sudah pada tahu, orang-orang itu juga sudah biasa jual ke luar negeri juga. Nah, di situ kita open. Kira-kira kamu berani beli berapa? Dan itu kita lakukan biasanya setelah kita siap, kita rapikan, banyak butuh waktu 1 bulan. Jadi 1.000 pohon kemudian 1 bulan, 1.000 sudah siap, eksportir datang. Ada satu eksportir yang jabanin. Oke, saya ambil semuanya ini 1.000 pohon, per pohon 1 juta. Jadi dalam waktu 1 bulan itu ya, sudah dapat uang 1 miliar kita. Tapi kita belum iain karena kita tahu kenapa eksportir kok berani menawar 1 juta per pot. Karena dia tahu harga jualnya lebih daripada itu. Ya, jadi 1 miliar itu belum kita iain, masih kita skip dulu, kita pause dulu, kita tunda dulu. Ya, kita sambil menunggu perkembangan 6 bulan ke depan seperti apa. Yang jelas tanaman kami 1.000 pohon itu sudah ada yang mau ngambil 1 miliar untuk semua pohon, ada 1.000 pohon. Modalnya berapa? Modalnya 100.000 sampai 150 ribuan kayak gitu. Dari apa? Dari kerjasama. Jadi bukan dari uang kami, dari uangnya investor. Jadi investor itu ngambil 50 sampai 200 pohon per orangnya yang terjadi. Nah, setelah ini selesai ya, proyek ini selesai pembesaran, kita masuk ke jurus 5. Ya, jurus 5 adalah membudidaya. Setelah tadi cuma membesarkan doang, yang jurus 5 adalah membudidaya. Kenapa membudidaya? Karena satu pohon itu bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 20. Yang artinya kalau kita melakukan budidaya, kita tidak perlu lagi beli bibit untuk pembesaran. Ya, karena kita sudah punya stok. Artinya apa? Di jurus 5 kita berada di step modalnya semua sudah nol. Modalnya sudah nol dan kita bisa terus-menerus memutar di fase 1, 2, 3, 4, 5 ya untuk mendapatkan pola yang sama. Jadi jurus 6 adalah ulangi lagi jurus 1, jangan puas di produk yang sudah berhasil karena nanti tren bisa bergeser. Jadi kalau di di agave itu ada banyak ya, ada agave titanota F76, ada agave blackfire, ada saksoi dan lain sebagainya, banyak ribuan jenisnya. Maka ini pasti muter. Nah, sekarang yang lagi sangat tinggi adalah agave snaggletooth. Jadi itu satu pohon kecil, ya masih anakan. Kalau agave titanota FO76 itu anakan 150.000, kalau snaggletooth anakan itu 2.500.000 ya. Ini kita sudah masuk ke fase ngulangi fase 1 dengan tipe snaggletooth karena agave titanota FO76 insya Allah sudah berhasil dari modal 10 juta tadi kita olah sampai jadi 1 miliar.
Kurang lebih materinya sesimpel ini untuk bisnis tanaman, bagaimana merubah uang 10 juta jadi 1 miliar. Ya, kira-kira seperti itu. Saya lebih senang diskusi, maka saya open tanya jawab bagi teman-teman semua yang sudah nyimak. Oke, silakan bagi ada pertanyaan, boleh diketik, ya, boleh open mic langsung ditanyakan. Ini ada Mas Ozi ya, tanya di chat, ini masih programnya? Masih. Gitu. Kalau mau datang greenhouse kami, kita tunjukin tanamannya, kita lihatin langsung, jadi teman-teman ngerti. Kalau mau kerja sama-sama kita, ya boleh, kita garap bareng-bareng. Kalau akhirnya aku cari supplier sendiri, aku besarin sendiri juga boleh. Karena yang jelas tanamannya ini sulit, ya sulit. Kalau teman-teman belum melakukan proses 1, 2, 3 itu dengan tepat, teman-teman kemungkinan di fase 4 bermasalah gitu. Pertanyaan dari Mas Denis, yang kerjasama itu kalau beli paketannya kita yang pelihara apa dititipin di sana? Dititipin di kami. Kalau apa namanya yang terjadi sekarang dititipin di kami. Karena belum tentu teman-teman bawa tanamannya bisa hidup. Ya, belum tentu tanamannya dibuat tanaman bisa hidup. Karena ini proses risetnya kan panjang ya. Jadi ada fase 1, fase 2 gitu. Yang terjadi itu investor cuma beli 100 pohon, ditaruh di kita, udah duduk manis gitu ya. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi itu terjadi bagi hasil kayak gitu. Bagi hasilnya investornya 35%, ya. Kami pengelola 65%. Jadi investor cukup gede, teman-teman. Ya, bayangkan ya, modalnya katakanlah 150 ribuan ya. 150 ribuan 100 pohon. Berarti berapa? 15 juta. Naruh di kami 15 juta. 2 tahun lagi pembesaran per pohon itu jadinya adalah 1 jutaan misalnya, 1 jutaan. 1 jutaan kali 150 pohon, 150 juta. Dari 150 juta itu dapat 35%-nya. Itu kan sudah beberapa kali lipat daripada modal yang diberikan. Hitungannya kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan bagus ya. Ada pertanyaan bagus dari teman-teman yang lain. Apakah ketika kita beli bibit pasti hidup semua? Berapa persen kemungkinan tanaman yang mati? Kemungkinan matinya 5%. Ya. Kemungkinan hidupnya 90%. Kemungkinan beranaknya, jadi gini, pembesaran itu bisa gede. Bisa ternyata tumbuh anak. Ya, ternyata tumbuh anak. Jadi walaupun bukan budidaya, tetap akan bisa secara organik tumbuh anak. Kemungkinan matinya 5%. Ya. Kemungkinan hidupnya 95%. Kemungkinan tumbuh anaknya itu lebih gede daripada kemungkinan matinya, yaitu 10%. Jadi kalau dari 100 pohon, ya bisa mungkin muncul anak 5, muncul anak 10, mungkin akan terjadi seperti itu. Ya, untuk tanaman agave. Jadi bisa dibilang ya, resiko kematiannya tidak ada karena tercover dengan ada kemungkinan bertambah anak. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang sudah main tanaman hias mungkin paham yang saya maksud. Yang belum main mungkin akan bingung. Ini ada pertanyaan dari Mbak Febri atau Pak Febri ya, atau Mas Febri. Kalau kerjasama invest berapa minimal quote? Minimal kita 50 pohon kalau di tempat kita. Ya harganya antara 100.000 sampai 150.000. Anggap aja 150.000 ya. Yang terjadi kemarin itu gitu. Karena tanaman itu gitu, mumpung murah itu kita habisin semua. Kalau udah kita habisin, stoknya di kita, nah itu enak tuh. Nanti kita bisa harganya terserah kita karena di tempat kita. Jadi tempat kita itu termasuk yang banyak, ada 1.000 pohon ini. Jadi eksportir datang terus, eksportirnya datang terus, ganti-ganti. Jadi seminggu itu ada 2-3 orang eksportir datang ke tempat kami, yang terus nego terus, ada kasih buat kami, dan kita belum beriin. Tapi sudah jelas tuh asetnya sudah jadi 1 miliar. Ya, pertanyaan dari Mas Danis ya, di mana kunjungannya? Terima kasih, ada pertanyaan yang sangat bagus. Kunjungannya di tempat kami adalah di Batu, Jawa Timur. Kita open greenhouse yang ketiga, spesial liburan produktif. Kita langsung tunjukin ke teman-teman tanamannya ini, cara merawatnya kayak gini, kita kasih pupuknya kayak gini, kita ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Ada 3 greenhouse kami yang bisa dikunjungin, ya. Belajar menjadi pebisnis tanaman hias hingga ekspor langsung pada praktisinya. Tanggalnya adalah Minggu
ya Minggu otomatis semuanya pada bisa kan, pada libur. 18 September 2022. Jam 8 sampai jam 4 sore tempat kami, sarapan di tempat kami, makan siang di tempat kami, relasi sama bisnis tanaman, peluang kerjasama budidaya, kita tunjukkan proposalnya seperti apa, ya, visit di 3 greenhouse, dan pulang kita kasih satu tanaman, kita kasih satu pot tanaman untuk teman-teman coba, ya, untuk teman-teman coba rawat di rumah masing-masing. Kayak gitu. Ini terbatas untuk 10 orang saja. Ya. Investasi normalnya kalau mau join, kalau mau silaturahmi tempat kami, bayarnya 750.000 per orang. Tapi khusus bagi teman-teman yang ikut webinar malam hari ini adalah kalau daftar satu orang 349.000. Kalau daftarnya 2 orang, mungkin ngajak istrinya, mungkin ngajak partnernya, mungkin ngajak siapapun, ya, cuman 599.000. Kayak gitu ya. Seperti kita insya Allah pastikan ya, yang teman-teman bawa ini teman-teman bayarkan, jadi suatu hal yang sangat berharga, dapat peluang usaha. Kurang lebih gambarannya adalah seperti yang kita putar tadi, ya. Gambarnya seperti ini. Langsung datang ke tempat kami, langsung kita jelaskan ya bisnisnya seperti apa, kalau tanaman ini cara bisnis seperti apa, dapat duitnya seperti apa. Kayak gitu. Kalau sampean main gol, langsung kita ajak teman-teman jalan-jalan kayak begitu. Mungkin ada yang mau serius ya, mau join, mau gabung, bisa datang ke tempat kami dengan ketentuan seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman, kita bisa diskusi lebih lanjut. Waktu kita masih cukup panjang ya.